dipersembahkan oleh Pak Andika, muncul ke permukaan sekarang adanya keinginan agar TNI, polisi itu punya hak pilih. Menurut Anda apa bagus nggak bagusnya kalau tentara punya hak untuk memilih, polisi punya hak untuk memilih? Bagi saya yang penting penyelenggara negara aja. Kalau saya sih loyal aja lah. Kalau penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dengan DPR kemudian memutuskan memberikan hak pilih ya kita harus bisa menjaga kepercayaan itu. Kalau soal siap atau tidak siap kan itu subjektif lah. Ada yang mengatakan oh kita belum siap sekarang atau yang jelas legalitasnya, undang-undangnya. Kalau dibolehkan, Anda pada posisi netral ini ya. Oh iya. Kalau iya. undang-undang membolehkan, silakan. Oh udah. Tapi Anda tidak menentang gitu. Oh enggak. Ada yang bilang kalau tentara ikut memilih itu berbahaya sekali karena tentara harus netral. Ya sekarang begini, kan kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini benar untuk semua profesi lah. Kita tidak selalu siap kok dengan satu misalnya tuntutan perubahan. Ada kalanya kita secara organisasi belum siap. Tapi mau nggak mau harus merespon ya. Terus gimana? Jadi bagi saya penyelenggara negara memutuskan ya memberikan hak pilih ya kita harus bisa. Itulah tugas internal pimpinan waktu itu nanti. Yang memastikan tidak terjadi abuses maupun ketidaknetralan. Tapi tetap hak yang diberikan oleh negara melalui undang-undang tadi tetap bisa dilaksanakan. Sekarang pertanyaan agak pribadi atau lebih pribadi memang ya. Soal penampilan Anda dan istri di berbagai kegiatan publik sering sekali atau bahkan selalu bergandengan tangan. Ini kebiasaan dari dulu atau ini pencitraan? Ya sebetulnya dari dulu, cuma waktu kita junior itu kan kalau acara resmi itu kan ada senior kan nggak enak juga, kita menyesuaikan saja, tidak gandengan. Tapi sebetulnya itu bagian dari kebiasaan kami. Tidak dibuat-buat itu ya? Enggak lah, dari dulu. Sekarang mengenai bentuk badan Anda. Ya. Sejak kapan Anda memiliki kesadaran untuk menjaga performa tubuh Anda ini? Sejak menikah. Jadi dulunya saya kurus mas. Kurus sekali. Dan harus saya akui, saya yakin itu karena protein yang kurang. Karena ya gaji kita kan kecil lah. Sehingga untuk beli protein kan misalnya telur atau daging atau ayam kan nggak selalu. Nah, begitu saya menikah, mertua saya punya besi-besi ini. Nah, disitulah saya mulai. Dan karena waktu itu makannya rumah kami di sebelah persis mertua. Jadi makannya disuplai oleh mertua ya proteinnya terpenuhi. Ya mulai. Okay. Karena kalau tanpa protein ya nggak akan bisa terpenuhi lah. Yang menarik adalah pertanyaan banyak orang, mungkin karena sekarang panglimanya badannya bagus ya, dijaga betul. Ini pertanyaan lama yang kemudian muncul kembali. Bagaimana kedisiplinan anggota TNI, ini juga berlaku di Polri sebenarnya, tentang menjaga kebugaran fisik, bentuk tubuh, karena banyak sekali tentara yang tambun, perutnya buncit, hal yang sama juga di Polri sebenarnya. Bagaimana Anda melihat performa fisik dari TNI? Itu yang saya temukan Mas Andi. Jadi selama saya berdinas saya sebetulnya sudah banyak menemukan lah. Di setiap level saya naik pangkat saya sudah mengamati apa yang terjadi di sekeliling saya. Tambah lama tambah tinggi pangkat tambah besar organisasinya. Nah semuanya disebabkan oleh ketidaktahuan menurut saya Mas Andi. Ketidaktahuan terhadap sainsnya itu sendiri. Sains sebetulnya bukan soal badan, tapi kesehatan, sebetulnya kesehatan. Dan itu terbukti. Jadi anggota TNI Angkatan Darat, sekarang ini kan tahun pertama saya belum mendapatkan data, nanti di akhir tahun. Tapi saya di Angkatan Darat,
selama 3 tahun saya pelajari datanya. Jadi tiap tahun itu kita kehilangan sekitar 700-an prajurit ya Karena meninggal karena penyakit tidak menular. Yaitu? Jadi yang kecelakaan tidak saya hitung, yang bunuh diri tidak saya hitung. Jadi yang benar-benar sakit itu sekitar 700, bayangin. Itu kan usia sebelum pensiun. Berarti mereka meninggal di saat mereka sebetulnya masih harusnya dalam usia dinas itu masih dinas. Dan itu rata-rata ya penyakit gula, ada yang jantung, ada yang misalnya gagal ginjal akut dan banyak lagi. Jadi ini indikasi menurut saya kekurangtahuan tentang kesehatan. Misalnya makan. Sederhana saja ya, pemicunya rata-rata kan makan. Misalnya gula. Gula kan pemicunya ya makan. Begitu kita tidak punya pengetahuan batas mana konsumsi gula atau manis-manis lah. Mungkin bukan gula beneran, tapi semua makanan manis, minuman manis lah. Contohnya. Kalau nggak tahu ya, dan nggak pernah cek lagi darahnya, ya sudah. Menahun ya sudah akhirnya. Apakah di TNI tidak ada peraturan bahwa secara fisik mereka harus fit, harus tambun? Kan kalau kita bicara pakai logika sederhana, kalau ada apa-apa kita harus bertempur. Bagaimana mungkin tentara dengan fisik seperti itu bisa melindungi rakyatnya? Kalau aturan nggak boleh gemuk tuh nggak ada, tapi pada saat tertentu mereka tes kesehatan. Tapi tes kesehatan itu bukan dilihat dari gemuk enggaknya. Misalnya tes kesehatan yang berpengaruh kepada pendidikan itu. Tapi gula itu bukan suatu concern itu, misalnya. Jadi Anda sekarang mau kasih catatan bahwa gula itu harus menjadi concern? Oh sudah, sejak saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat sudah saya mulailah. Satu, makan harus dijaga, harus milih-milih, jangan sembarangan. Kemudian olahraga tiap hari. Karena apa? Coba lihatlah, ini kita beneran ini. Saya ketemu dengan Sultan Brunei yang usianya sudah mungkin 78. Kemudian dengan Perdana Menteri Singapura. Semuanya masih punya kebiasaan olahraga tiap hari, menjaga makan. Jadi orang-orang yang masih berumur, yang sudah berumur misalnya lanjut, senior, ya, tapi masih juga fit. masih fit itu ya ternyata memang Karena olahraga dan jaga makan. Oke. Nah, jadi kesehatan dulu, baru hubungannya dengan gemuk. Begitu makan nggak dijaga ya mau nggak mau dia pasti gemuk. Nah itulah yang saya mulai sosialisasikan waktu itu. Tapi Pak Andika, tidak semua perempuan suka laki-laki berotot. Istri Anda suka atau sebenarnya nggak suka Anda berotot seperti ini? Ini pertanyaan serius ini. Iya. Kalau berotot enggaknya, Hetty nggak pernah ngomong. Cuma kalau saya olahraga, nah suka ngeritik. Kenapa? Apa yang dikritik? Oh, ini kok olahraga jam 3 pagi, jangan nanti sakit ya. Lebih kekhawatiran nanti saya sakit gitu loh. Tapi karena bagi saya kan ini satu kebutuhan olahraga. Sedangkan jadwal kita itu kan ketat. Ya nggak menentu lah. Ada yang jadwalnya bisa agak siang, ada yang jam pagi, jam 7 sudah mulai. Nah kalau pagi jam 7 mulai, itu kan mau nggak mau olahraganya harus lebih awal lagi. Oke, jadi kalaupun ada kritik lebih kepada jamnya dan kekhawatiran. Kekhawatiran jangan sampai sakit. Tapi bukan berarti jangan terlalu berotot. Oh enggak. Oke. Baik, kembali ke terakhir ini. KTT G20 ya. Karena ini Indonesia dianggap sukses ya. Dengan segala atraksinya, dengan segala komitmennya, dengan perjanjian-perjanjiannya. Dan salah satu keamanannya. Dan dipujikan untuk itu. Tapi saya ingin tahu tantangan terberat yang dihadapi untuk pengamanan G20 ini, di mana di pundak Anda lah tanggung jawab utamanya, itu apa yang paling berat tantangannya? Ya, ini sebelum kita mulai. Jadi pada saat persiapan adalah sejauh mana kita nanti bisa memastikan tidak ada yang punya niat jelek. Itu yang nggak bisa kami pastikan dan nggak bisa saya pegang gitu loh. Kalaupun saya ditanya, saya terus terang nggak akan bisa menjawab 100% bahwa kita jamin keamanan, nggak bisa lah. Karena Pak, ada hal-hal yang kita tidak mungkin bisa tahu. Ya, misalnya yang terakhir sebelum G20 kan ada seorang wanita yang mencoba masuk ke istana.
Ternyata dia membawa senjata. Nah itu kan juga salah satu bukti. Ya ketahuan dia membawa senjata karena dia mau masuk istana. Lah kalau enggak, kalau lewat doang kan kita juga nggak tahu. Gitu loh Mas. Ya senjata kan di dalam kehidupan sehari-hari kan juga kita tidak tahu persis apakah mereka ada yang bersenjata atau tidak. Secara peraturan perundangan tidak boleh. Tapi kan fakta di lapangan juga tidak berarti kemudian tidak ada. Nah itu yang membuat saya selalu berusaha memastikan gimana caranya. Oleh karena itu sikap saya dari awal adalah saya tidak mungkin bisa memastikan 100% bahwa keamanan nggak akan ada apa-apa. Tidak mungkin. Selalu saya berikan ruang, walaupun saya nggak ngomong. Selalu saya berikan ruang adanya possibility, kemungkinan. Nah, itu yang mengganggu saya, yang bagi saya cukup besar. Oleh karena itu, cara saya menangani keamanan G20 adalah dengan cara kerjasama. Kerjasama dengan militer negara-negara lain maupun dari Secret Service atau Pas Pampres dari negara-negara yang akan hadir. Dan itu sudah saya tunjukkan dalam konteks yang berbeda, yaitu dalam latihan bersama. Sudah saya tunjukkan lah bahwa saya mampu membuat semangat teamwork, kerjasama tim. Kita latihan sama-sama, apalagi multilateral dalam skala besar, ternyata kita bisa. Ternyata begitu banyak negara yang kemudian tertarik. Dan tujuannya satu, menciptakan justru keamanan, peace, perdamaian. Bersama. Nggak mungkin saya doang gitu, maksudnya nggak mungkin TNI aja. Kita nggak mungkin punya alutsista yang cukup untuk mengamankan negara kita dengan garis panteng begitu panjang. Nah oleh karena itu caranya gimana ya? Dengan cara sama-sama. Karena Pak ada kekurangan-kekurangan TNI yang mungkin bisa diisi oleh kelebihan dari militer negara lain. Begitu juga dengan G20 kemarin. Misalnya intelijen, kita pertukaran. Kita juga minta masukan dari mereka. Karena apa? Saya meyakinkan mereka keamanan G20 ini bukan keamanan presidennya Indonesia doang nih, bukan. Tapi keamanan presiden dari semua yang hadir. Oleh karena itu, saling kita bantu, kerjasama. Siapa yang punya info tentang apa yang mungkin akan direncanakan untuk G20, kasih tahu saya. Jadi itu semangat mengamankan G20 dengan bersama-sama ini membuat kita lebih ringan. Itu kunci suksesnya ya? Menurut saya. Baik, Pak Andika, terima kasih banyak untuk kesediaan Anda hadir di KKND Double Check. Dan ini tentu mengklarifikasi berbagai isu tentang Anda hari ini kita dengarkan. Jadi mudah-mudahan juga ini baik untuk siapapun juga ya. Terima kasih. Dan bagi Anda yang tadi menonton wawancara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena acara ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube KKND Show. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.